Bahasa itu bergeser. Itulah sebabnya Alkitab diterjemahkan, direvisi terjemahannya. Bukan Alkitabnya direvisi, bahasa aslinya tetap sama. Yang direvisi terjemahan, dan buku suci manapun di dunia ini ya selalu direvisi supaya orang nggak salah paham dan berpaham salah. Misalnya dulu, berikanlah tumpangan sesamamu dengan percuma. Nah, kata percuma tahun 70-an itu hanya cuma-cuma. Sekarang apa percuma? Percuma ditolong. Bener nggak? Ada pergeseran makna, makanya Injil diterjemahkan dalam bahasa Latin yang baru, namanya adalah Vulgata. Nah, coba. Ini mirip sekolah teologi loh ini. Tapi kan cara membawanya kan ringan toh. Anda kan bisa paham. Jadi teologi itu bukan menakutkan. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Bethlehem itu adalah sebuah kota di wilayah pegunungan Yudea. Situasinya berbeda dengan Eropa. Musim dingin di Bethlehem itu paling kira-kira suhunya antara 15 derajat Celcius turun kira-kira 8 derajat Celcius. Salju itu biasanya turun di bawah 0 derajat. Kalau saudara pergi ke Israel, di wilayah utara biasanya turun salju, yaitu di Gunung Hermon. Tapi Bethlehem bukan Hermon. Bethlehem itu kota pegunungan. Maka tidak ada salju setiap tahun. Tapi pola pikir orang barat ini sudah meracuni kita. Sehingga kita kadang-kadang umat awam menjawab itu menjadi bingung. Dibayangkan salju, apalagi kalau pohon terang selalu ada kapasnya yang melambangkan salju. Itu kan gambarannya orang Eropa. Kalau orang Jawa menyambut Natal dengan kupat dan lepet juga boleh saja. Itu nilainya sama, karena sama-sama tidak benarnya. Ya toh? Masa Tuhan Yesus makan kupat? Itu sama yang terjadi orang Eropa, bukan Israel. Israel ya Israel. Kadang-kadang kita melihat Israel dengan suasana Eropa. Di situ ada gembala-gembala misalnya. Gembala-gembala menggembalakan dombanya di waktu malam. Lah masa malam musim dingin ada gembala yang menggembalakan dombanya? Dibayangkan lagi Eropa. Gak usah jauh-jauh, Anda ke Australia bulan Desember musim panas. Karena belahan bumi yang satu dengan yang lain itu berbeda. Padahal yang disebut padang gembala di situ, ini menurut analisis dari seorang ahli namanya Alfred Edersheim. Dia mengatakan begini, di Israel dia mendasarkan buku-buku orang Yahudi sendiri. Salah satunya itu namanya Traktat Sekalim 7 nomor 4. Itu orang Yahudi punya itu. Nah, Misnah sumber itu ditulis kira-kira abad kedua. Berarti kira-kira 100 tahun setelah peristiwa. Lalu orang mengatakan, ini kan berita setelah 100 tahun nggak bisa dipercaya Pak. Lah lebih nggak bisa dipercaya mana? Beritanya orang bule abad 19 atau berita orang Yahudi abad kedua? Kalau kita belajar sejarah baru tahu. Anda membaca sejarahnya Majapahit. Nah, saya itu ingin anak-anak kita yang muda-muda karena kadang tidak suka sejarah, akhirnya mendengar saya jadi suka sejarah. Itu gara-gara guru sejarahnya kurang pinter cerita. Makanya anak-anak sekolah itu kan nggak suka sejarah, ngantuk kan? Karena yang disuruh menghafal itu angka-angka tahun. Diponegoro perang tahun 1825 sampai 1830 bosen. Padahal mestinya kalau kata Bung Karno, bukan abunya sejarah, tapi apinya sejarah yang harus kita pelajari. Api itu apa? Semangatnya, kobaran semangatnya itu. Bukan angka-angka tahunnya. Nanti kalau sudah Anda tahu peristiwanya, tahu spirit di balik kejadian-kejadian itu, angka-angkanya hafal sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, zaman Majapahit itu kita memiliki dua sumber ya. Yang pertama namanya Buku Negara Kertagama.
itu ditulis oleh Mpu Prapanca. Tapi negara Kertagama itu ditutup setelah kematian Raja Hayam Wuruk. Nah setelah Hayam Wuruk masih ada raja-raja kan, Wikramawardhana, Suhita, Kertajaya dan seterusnya, sampai terakhir namanya Kertabumi. Itu tidak ada catatannya. Apakah berarti kita malas untuk tidak merekonstruksi sejarah Majapahit? Tidak. Kalau tidak ada sumber primer itu ada catatan sejarah dari yang bersangkutan. Misalnya kitab Injil itu sumber primer. Karena apa? Ditulis oleh murid-muridnya Yesus, mengalami peristiwanya. Gitu loh kira-kira. Sejarahnya Bung Karno yang nulis Bu Fatmawati, siapa yang tidak percaya? Bung Fatmawati istrinya Bung Karno, ya kan? Yang nulis Ruslan Abdul Ghani, menterinya Bung Karno, tentu percaya. Tapi kalau tidak ada catatan yang sejaman, catatan dari saksi mata, catatan yang sejaman, misalnya tulisannya Tengku Abdurrahman dari Malaysia yang waktu itu konfrontasi dengan Bung Karno, itu sumber kedua. Sumber kedua kelemahannya apa? Kelemahannya ya dia musuhnya Bung Karno, mesti jelek-jelekin Indonesia kan? Tapi sejelek-jelek apapun opininya terhadap Indonesia, dia hidup sejaman dengan Bung Karno. Gitu loh saudara-saudara. Jadi belar sejarah itu penting. Maka tidak ada sumber tentang masa akhir Majapahit, hanya sayup-sayup terdengar. Maka yang dilakukan adalah sumber 100 tahun kemudian. Lah ini lebih penting ketimbang sumber yang muncul 500 tahun, 600 tahun kemudian. Apalagi kalau diklaim. Tadi malam Jumat Legi saya mendapatkan wangsit dari misalnya kakek Gajah Mada. Memang Gajah Mada kakekmu apa? Ya kan? Terus itu kepercayaan tidak bisa dijadikan rujukan. Gitu loh. Jadi umat Kristen itu mesti pintar untuk apa? Untuk memahami bahwa imannya itu sungguh-sungguh terjadi seperti yang tercatat dalam Alkitab. Nah, kira-kira seperti itu. Maka sumber Misnah ini, abad kedua ini menceritakan gembala-gembala itu ada 2 tipe katanya. Tipe yang pertama itu namanya Eluhen Bayitot, yaitu gembala-gembala yang menggembalakan domba rumahan. Lah domba rumahan itu apa? Domba-domba biasanya orang Yahudi pada abad pertama. Rumahnya jangan dibayangkan rumah joglo kayak orang Solo. Rumah-rumah di Bethlehem itu dari gua-gua. Jadi karena tekstur tanahnya itu tinggi, rendah, ya. Terus ini ada gua-gua. Anda pergi ke sana, maka rumah itu didirikan di atas gua biasanya. Karena tanahnya itu memang unik, ya. Nah, di bawah itu biasanya untuk menaruh domba-domba pada malam hari. Kalau siang hari dikeluarkan di padang, malam hari khususnya pada musim dingin dimasukkan ke ruangan. Itulah yang disebut palungan. Jadi jangan menggambarkan palungan itu dari kayu kayak kandangnya orang Purwokerto, bukan. Yang disebut kandang itu ya cerukan-cerukan batu, lalu ada palungan seperti tempat minumnya binatang itu ditaruh di dalam rumah. Yang paling atas itu namanya ruang tamu, bahasa Yunaninya kataluma. Jadi gambarannya seperti itu loh. Itu domba yang pertama. Nah, domba-domba pertama itu domba yang dipelihara bayit itu rumah, bayitot di rumah-rumah. Yang kedua itu adalah Luhen Midbariyot. Midbar itu padang gurun. Jadi gembala-gembala di padang gurun. Lah gembala-gembala di padang gurun itu pun masih dibagi 2 lagi. Gembala-gembala biasa, artinya di padang gurun biasa, pada musim semi, kira-kira kalau kita ini bulan Maret lah kira-kira ya, Maret atau awal April. Kalau bulan Ibraninya namanya Nisan, itu dilepaskan di padang. Nanti kira-kira pada awal bulan Oktober, itu nama Ibraninya bulan Markeswan, itu ditarik ke dalam. Itu domba-domba biasa. Tapi ada domba khusus. Domba khusus itu disebut
domba-domba yang sengaja dipelihara di bait Allah. Kenapa dipelihara di bait Allah? Untuk menyiapkan korban-korban persembahan di bait suci. Nah, itu disebutkan dalam traktat Sekalim Yahudi tadi. Behemah Senimetsef Mirusalayim Viet Migdal Eder. Domba-domba yang ditemukan di sebuah tempat antara Yerusalem sampai ke menara kawanan domba. Migdal Eder itu menara kawanan domba. Itu nubuat dalam kitab Mika pasal 4 ayat 8. Wahai menara kawanan domba. Itulah kira-kira para gembala yang ditemui malaikat. Dan malaikat berkata, jangan takut, karena pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu setelah menerima berita itu, kamu akan menemui seorang anak yang dibungkus dengan kain lampin, ditaruh di dalam suatu palungan. Maka gembala itu tadi, para gembala tadi meninggalkan padang tadi, namanya itu adalah padang gembala. Sampai hari ini di Bethlehem, itu ada tempat yang namanya Bet Sahur. Kenapa disebut sahur? Nama itu dinamakan oleh orang-orang Kristen sejak zaman dulu, karena di tempat itu para gembala berjaga pada waktu malam. Lah berjaga itu bahasa Arabnya sahur. Maka kalau puasa Ramadan sahur itu kan, itu Bet Sahur. Dari Bet Sahur menuju Bethlehem itu kira-kira 1,6 kilometer. 1000 langkah kalau ukuran zaman dulu, datang ke Bethlehem menemui bayi Yesus. Sekarang paham kan? Jadi itu nggak usah ngomong Natal di salju kok ada itu, kalau itu bukan Eropa ini. Ini Timur Tengah, Timur Tengah itu beda dengan Eropa. Makanya lepaskan ketergantungan kita untuk mendengarkan orang yang bukan saksi sejarah. Dulu saya percaya itu loh. Saya kan orangnya enggak gampang percaya. Tapi sejak tahun 2000 saya koreksi pemahaman itu, dan waktu itu saya selenggarakan seminar di Jakarta tahun 2000. Lalu saya undang tokoh-tokoh Islam maupun tokoh-tokoh Kristen. Saya masih ingat waktu itu yang hadir dari kalangan Kristen pendeta Dr. Eka Dharma Putra. Dari kalangan Islam yang hadir Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Datang, mereka tertarik dengan tema itu. Bahkan Pak Eka Dharma Putra sempat nelpon saya, mengatakan, wah apa benar mas? Kan Natal itu kan kelahiran Dewa Matahari. Ternyata tidak benar Pak, saya bilang. Loh kok bisa orang itu gampang percaya itu loh. Kelahiran Dewa Matahari itu baru dirayakan, itu namanya titik balik musim dingin. Itu tahun 247 Masehi. Oleh kaisar namanya Aurelius. Tanggalnya pun bukan 25 Desember, tapi 3 Desember sampai 23 Desember, bukan 25 Desember. Kemudian ketika ada kaisar yang dulunya Kristen kemudian balik ke agama pagan, menjiplak Natal ini dan diterapkan untuk Dewa Matahari yang tak terkalahkan, namanya Natalis Sol Invictus. Nah, kita percaya dengan ensiklopedia Americana, ensiklopedia Britannica seolah-olah itu benar, padahal itu 1000% salah. Saya ini bersyukur saudara-saudara, tahun 98 saya sempat mengunjungi sebuah biara Kristen Ortodoks di Wadi El Natrun, Mesir. Ketika itu secara tidak sengaja, ketika saya ke perpustakaan biara itu, saya menemukan sebuah buku kuno, ya, judulnya itu adalah Coptic Didascalia Apostolorum. Lalu buku itu saya copy, ya, lalu kemudian saya bawa pulang, saya baca. Buku itu bahasa Koptik dan bahasa Arab. Nah, bingung toh? Kalau Kristen kok bahasa Arab lah, karena di Indonesia biasanya yang Arab itu harus Islam. Lah di Timur Tengah orang Kristen Arab juga banyak.
Itu kira-kira pada pasal 18 buku Didaskalia Apostolorum, itu ditulis tahun 189 Masehi. Jauh sebelum kelahiran Dewa Matahari dirayakan oleh Kaisar Aurelius. Tertulis di situ pada pasal 18. Ya ikhwatana, wahai saudara-saudara, saudara-saudara kami, tahfudu fi ayamil a'yad, tetapkanlah pada hari-hari perayaan Id milad Sayyidina Yesus Al-Masih, yaitu Natal dari Tuhan kita Yesus Kristus, wa kamaluhu, tepatnya fi kamsati wa isrin, pada tanggal 25 fi syahri tasyi'i lil Ibraniyin, pada bulan keempat Ibrani. Bulan keempat Ibrani itu 25 bulan Kislev, yang tepatnya kira-kira 25 Desember. Itu tahun 189. Anda percaya ensiklopedia Americana buatan orang bule, atau Anda percaya dengan saksi mata yang di Timur Tengah? Ini akibatnya gereja kita ini tercabut dari akar sejarah. Makanya gampang digoncang. Setiap Natal, yang penting kan bukan tanggalnya, yang penting Yesus lahir di hati kita. Itu jawaban orang saleh tapi salah. Saudara tahu? Itu sering kita dengar. Lalu dari pihak luar yang memang skeptis terhadap iman Kristen mengatakan tanggalnya aja nggak jelas apalagi yang diberitakan. Kan gitu kan? Makanya setiap tahun haram perayaan Natal. Itu bukan kelahiran Yesus, kelahiran Yesus yang lain katanya. Lah itu yang terjadi. Bahkan banyak orang yang meninggalkan iman Kristen gara-gara katanya iman Kristen tidak bernilai sejarah. Nah itu saudara-saudara dampaknya. Sebelum tahun 189, kira-kira tahun 126, itu Telesporus pertama di Roma sudah mengatakan setiap malam Natal, berarti 24 Desember, hendaklah kamu nyanyikan Lukas pasal 2 ayat 14. Gloria in excelsis Deo. Sampai hari ini lagu itu dinyanyikan. Dari tahun 126 Masehi sampai 2023. Gloria in excelsis Deo. Bahasa Latin. Itu ditulis ya tahun 126. Lah waktu itu orang Roma itu, gereja barat kan, gereja itu ada gereja barat, gereja timur. Gereja barat itu bahasanya Latin. Lukas pasal 2 ayat 14 itu bunyinya lengkapnya dalam bahasa Latin. Gloria in excelsis Deo et intera pac hominibus puna voluntatis. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya. Tahun 380 ya, ada seorang bapak gereja namanya Hieronymus. Hieronymus itu datang dari Italia ke Bethlehem, tinggal di dekat tempat kelahiran Yesus 36 tahun, gak main-main itu. Tinggal di dekat tempat Yesus dilahirkan itu. Lalu dia nulis apa? Menerjemahkan Alkitab. Karena Alkitab itu ditulis dalam bahasa Yunani aslinya ya, Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani, tapi terjemahan Latin ini sudah dianggap sudah lewat masanya, karena bahasa itu kan berkembang terus. Untuk menggambarkan supaya Anda paham ya, bahasa Indonesia kira-kira tahun 60 sama enggak dengan bahasa Indonesia sekarang? Tidak sama. Surat kiriman daripada Petrus, surat kiriman daripada. Terus kalau sekarang kata daripada itu apa artinya? Saya lebih tua daripada kamu, ya kan? Daripada sekarang pembanding. Kira-kira tahun 70 kita nyanyi apa itu misalnya
Yesus Allah kita heran dan besar, ya. Ayo tahu sekarang artinya heran apa? Pada waktu itu heran artinya dahsyat. Sekarang heran artinya apa? Gumun, bingung. Masa Gusti Allah kok gumunan? Lah kalau Anda pahami dengan bahasa sekarang kan beda. Nah, contoh lagi. Selidiki, nyatakan segala perkara. Perkara waktu itu artinya hal. Sekarang perkara artinya apa? Kasus sekarang. Kasus, perkara perdata, perkara pidana. Bahasa itu bergeser. Itulah sebabnya Alkitab diterjemahkan, direvisi terjemahannya. Bukan Alkitabnya direvisi, bahasa aslinya tetap sama. Yang direvisi terjemahan, dan buku suci manapun di dunia ini ya selalu direvisi supaya orang nggak salah paham dan berpaham salah. Misalnya dulu, berikanlah tumpangan sesamamu dengan percuma. Nah, kata percuma tahun 70-an itu hanya cuma-cuma. Sekarang apa percuma? Percuma ditolong. Bener nggak? Ada pergeseran makna, makanya Injil diterjemahkan dalam bahasa Latin yang baru, namanya adalah Vulgata. Nah, coba. Ini mirip sekolah teologi loh ini. Tapi kan cara membawanya kan ringan toh. Anda kan bisa paham. Jadi teologi itu bukan menakutkan. Ya, teologi itu bisa dihayati, asalkan yang ngajar memang harus pinter cerita dan punya data. Ya, saudara-saudara ya. Maka kemudian Santo Hieronymus atau Alkides Hieronymus ini, bahasa Latin sekarang excelsis itu sudah ketinggalan. Sekarang diganti apa? Altissimis Deo. Maka ditulis Gloria in Altissimis Deo et intera pac hominibus buna voluntatis. Artinya sama, yang tinggi dan yang maha tinggi sebetulnya beda dikit, tapi artinya sama. Tapi kenapa nyanyiannya kok gak diganti? Kok tetap in excelsis Deo? Kenapa gak diganti in Altissimis Deo? Karena ketukannya tambah satu, ngerti gak? Loh, kalau ketukannya tambah satu kan susah. Itu kalau orang Jawa namanya guru wilangan. Lu gak usah jauh-jauh, orang Jawa punya kok. Misalnya, kalau Megatruh, ini yang sepuh-sepuh mesti tahu, apalagi orang Tegal ya. Ya, misalnya Megatruh itu Sigromilir, Sang Getek, Sinonggo, Bajul 12 itu. Jatuhnya I dan O. Ya, Sigromilir. Orang Jawa mesti ngerti. Sang Getek, Sinonggo, Bajul. Surah saya lumayan ya. Lah itu yang namanya guru lagu dan guru wilangan. Jadi Alkitab itu mengandung seni, ya, termasuk seni puisi, prosa, mengandung fakta sejarah, karena akurat. Jadi bukan sekedar keyakinan Injil yang diturunkan dari langit, bukan itu, tapi bisa di cross check sejarahnya. Makanya dari mana kita bisa mengetahui 25 Desember? Saudara kalau mengerti bagaimana cara mengabadikan peristiwa, tanya kepada petani-petani di Salatiga, di Sukoharjo yang dekat-dekat Solo itu. Kamu tanya itu petani biasa itu loh, hafal kisahnya Joko Tingkir. Karena apa? Lewat seni. Apa yang dikatakan Alkitab kan begitu. Lewat lagu-lagu pujian, lewat himne. Maka dikatakan misalnya, Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan seterusnya. Hendaklah ini kau ulang-ulang kepada anak-anakmu, ajarkanlah ini berulang-ulang.
ketika engkau terbaring, ketika engkau bangun, ketika engkau dalam perjalanan. Kenapa berulang-ulang? Karena supaya nancep di kita. Nah, cara pikir orang timur itu mengulang-ulang. Cara pikir orang barat tuh ngerepek. Jadi kalau nggak ada bukunya nggak bisa ngomong. Kita secara tidak langsung dipengaruhi budaya kerpean ini. Makanya di sekolah orang sering ngerepek. Anak-anak itu tahu nggak? Karena apa? Karena penilaiannya berdasarkan apa? Berdasarkan itu tadi, bukan memori. Lah orang timur tuh pinternya di memori. Gitu loh saudara-saudara. Makanya puji-pujian itu penting. Karena lewat puji-pujian kita mengabadikan ajaran. Masa kalah sama orang Jawa dengan ceritanya si Gromilir tadi. Jadi saudara-saudara, Alkitab itu bisa dipertanggungjawabkan secara historis, apalagi secara iman. Kalau beritanya sudah jelas, ya pasti bener lah. Nah, contoh ayat 26 kita mulai. Saya kalau khotbah semua saya berikan kepada Anda, kalau waktunya ada. Siapa tahu itu menjadi bekal anak-anak kita, khususnya anak-anak muda ini, yang gampang-gampang itu. Ya, nanti kamu di sini semangat gitu. Begitu kamu nanti ketemu dengan lawan jenis, lawan sendiri. Bener gak? Kalau sudah main perasaan, logika kita mundur. Makanya sekarang kita tancapkan benar-benar memori kita untuk mencintai firman Tuhan. Amin. Nah, ayat 26. Bulan ke-6. Bulan ke-6 itu bukan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, bukan. Itu kan bulan kita itu, bulan modern. Nah, bulan ini baru dibikin oleh Paus. Ya, hitungan Masehi sekarang ini loh. Dibuat oleh Paus dari gereja Roma tahun 1582. Dan waktu itu bulan Oktobernya dipotong 11 hari. Tuh orang bingung sekarang. Di gereja timur kenapa Natalnya tanggal 7 Januari, 6 Januari? Gereja timur itu di Damaskus, di Libanon, di Kairo, di Yerusalem. Kenapa Natalnya 6 Januari, 7 Januari? Orang barat gak ngerti sejarah. Langsung itu tanggalnya aja gak pasti. Yang timur 6 Januari, yang barat 25 Desember. Lah kan ngadepi kayak gini kan sulit toh. Karena apa sebab sulit itu? Karena kemeruh orangnya itu. What is the meaning of kemeruh? Sok tahu kan, padahal isinya ndak ada. Saya bingung cari metode kayak apa ngadepi orang ngotot begini. Kan sekarang era HP, era digital kan. Buka Google saya bilang. Berapa Pak Bu stop bukaan Google? Tulis di situ kalender pakai huruf C ya. Praktekkan sekarang, kan muncul nanti. Kalender Oktober O-C bukan K. Karena itu bahasa Inggris. Oktober 1582, hari kita dipotong 11 hari. Nah itulah sebabnya bagi orang Kristen Timur itu memakai kalender Julian. Sudah ketemu kan? Kalender Julian itu kalender yang dibikin oleh Kaisar Julius. Itu kira-kira namanya Ab Urbi Condita. 700 tahun setelah berdirinya kota Roma. Itu kira-kira tahun 700 sekian sebelum Masehi itu. Tanggal 21 April kalau tidak salah tahun 700 sekian sebelum Masehi. Loh kok 21 April ya? Kita tahunya 21 April hari Kartini. Kan baru 100 tahun yang lalu. Ini kira-kira 2700 tahun yang lalu. Itu bisa dilacak sejarahnya. Nah akibatnya dipotong 11 hari tadi, maka kalender aslinya di timur tanggal 25 Desember itu masih 15 Desember itu loh. Makanya yang 7 Januari ke sekarang ini kan sebetulnya itu masih 25 Desember. Nah, nggak usah saya teruskan, rumit nanti. Ya toh. Kalau Anda mau tanya itu hitungannya ada sendiri itu. Tapi sudah tahu toh kenapa ada 11 hari dipotong, itu yang menyebabkan kalendernya beda. Jadi bukan berbeda pada hitungannya semula,
ketepatan tanggalnya 25 Desember, tapi berbeda karena ada revisi kalender sejak tahun 1582. Nah, yang lebih penting sekarang saudara-saudara, 6 bulan itu artinya 6 bulan setelah peristiwa sebelumnya. Nah, itu bahasanya kitab suci itu gayanya seperti itu. 6 bulan setelah peristiwa sebelumnya itu terjadi apa? Kita lihat ayat 5. Ayat 5 ya. Pada zaman Herodes, raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ayat 8, pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Jadi waktu diundi, dia dapat undian untuk membakar ukupan. Ukupan itu dupa di bait suci. Ya. Rombongan ke-8 itu dari mana kita tahu? Coba baca 1 Tawarikh pasal 24. Sudah ketemu? Mulai dari ayat 7. Undian yang pertama jatuh pada Yoyarib, yang kedua pada Yedaya, yang ketiga pada Harim, yang keempat pada Seurim, yang kelima pada Malkia, yang keenam pada Miyamin, yang ketujuh pada Hakos, yang kedelapan pada Abia, dan seterusnya. Semua dari Alkitab. Lah rombongan Abia ini kalau menurut catatan sejarah, ya, giliran Zakaria diundi tadi, itu terjadinya pada perayaan Yom Kippur, perayaan Grafirat, perayaan penebusan dosa, ya, hari penebusan dosa. Itu tanggalnya atau bulannya bulan Ibrani namanya Tisri. Tisri itu sama kira-kira kalau bulan kita September. Ingat loh, Januari, Februari, Maret, April itu tanggalan modern itu. Zaman Alkitab tanggalannya ya tanggalan Ibrani. September malaikat ketemu dengan Zakaria karena dia tidak percaya. Ini imam kok malah tidak percaya. Dikasih bisu supaya nggak bisa ngomong, supaya nggak bisa menyebarkan ketidakpercayaannya. Maka hati-hati, kalau Anda tidak percaya bisu nanti. Hukuman Tuhan itu. Dikasih bisu sementara supaya dia tidak bisa ngomong kemana-mana. Akhirnya apa? Lahirlah Yohanes Pembaptis. Karena apa? Zakaria beda dengan Maria. Kalau Bunda Maria tidak ada mustahil bagi Allah. Aku ini hamba Tuhan, jadilah kehendakmu atas diriku. Tapi Zakaria enggak. Padahal dia imam. Dia meragukan. Istrinya kan sudah tua. Bagaimana dia mau melahirkan? Kira-kira seperti itu. Istrinya kan mandul. Bagaimana melahirkan? Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, saat itulah Zakaria mendapatkan berita kelahiran putranya Yohanes Pembaptis. 6 bulan setelah Zakaria ditemui malaikat, malaikatnya tadi pergi ke Nazaret. Untuk apa? Ketemu Bunda Maria, gitu loh, memberitakan kelahiran Yesus. 6 bulan setelah ketemu Zakaria, Zakaria ditemui malaikat pada bulan Tisri, sejajar dengan bulan September. 6 bulan setelah September, hitung sendiri, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi Maret itu malaikat ketemu dengan Maria, berita Yesus dikandung oleh bundanya. Kandungan itu usianya berapa? 9 bulan. 9 bulan setelah Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, gitu loh. Ada di Alkitab apa tidak? Ada. Oh, tidak ada di Alkitab. Yang kowe ra iso maca, ra iso ya aja mempengaruhi kancamu. Iya kan? Nah, sekarang jelas kan bahwa Yesus memang lahir di tanggal 25 Desember. Nggak usah percaya dengan bule. Percayalah dengan bule, wong bulenya ora patek pinter percaya. Ya toh? Bener enggak? Nah, saya kan membawa data semuanya. Nah, terus beritanya apa?
Kita teruskan Lukas pasal 2 tadi, balik ke Lukas pasal 2 ayat 27. Lukas pasal 1 ayat 27. Ya, kemana dia pergi? Ke Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan orang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Lalu malaikat itu masuk ke rumah Maria, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertaiku. Kemudian Maria terkejut mendengar perkataan itu, mempertanyakan arti salam itu apa. Jangan takut hai Maria, ayat 30. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah kau namai dia Yesus. Nah, perhatikan. Yesus itu namanya siapa? Namanya anak laki-laki yang dilahirkan Maria. Jadi Yesus itu nama kemanusiaan, firman yang jadi manusia, bukan nama Allah. Ngerti gak? Makanya jangan orang punya ajaran yang macam-macam. Allah Bapa itu ya Yesus itu. Nah Yesus itu jelas anaknya laki-laki, hendaklah engkau namakan Yesus. Jadi firman Allah yang adalah Allah. Firman itu Allah. Firman yang adalah Allah tadi turun ke dunia jadi manusia. Kemanusiaannya dinamakan Yesus. Gitu loh saudara-saudara. Jadi jelas ya. Jadi jangan bingung lagi. Yesus Tuhan kok mati? Lah itu kan bingung. Gusti Allah kok mati? Yang mati bukan Gusti Allah. Yang mati kemanusiaan Yesus. Baca di 1 Petrus pasal 3:18. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi yang mati kemanusiaannya, berarti yang lahir juga kemanusiaannya. Maka dalam diri Yesus ada dwinatur, satu yang adalah dua itu apa? Sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Sepenuhnya Allah itu sebagai apa? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Sudah, jangan dirubah. Memang ayatnya seperti itu kok. Jadi firman itu adalah Allah. Jadi Yesus disebut Allah bukan kemanusiaannya loh. Tapi Yesus yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada sebagai firman Allah, dan firman Allah itu harus Allah. Ya kok bisa? Sekarang saya tanya, Allah dengan firman-Nya, firman Allah dengan Allah, duluan mana adanya? Hah? Duluan Allah. Berarti Allah sudah ada, firman-Nya belum ada. Berarti ada waktu Allah sudah ada, pernah tidak punya firman. Masuk akal apa tidak? Berarti sebelum Allah ada firman-Nya, dia tidak bisa apa-apa. Padahal Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Ini yang saksi Yehova tidak pinter. Katanya saksi Yehova lebih dulu Allah. Itu saksi Yehova. Karena apa? Karena kalau firman Allah tidak sama-sama kekal dengan Allah, berarti Allah pernah tidak punya firman pada waktu tertentu. Saking bingungnya orang menjawab, lebih dulu firman Pak. Firman-Nya siapa? Ayo sekarang. Firman-Nya Allah. Berarti firman dengan Allah sama-sama kekal. Tidak pernah ada dalam suatu waktu Allah pernah ada tanpa firman-Nya dan tanpa Roh Kudus-Nya. Sekarang saya balik bertanya, Allah dengan rohnya lebih dulu mana? Sama. Sebab kalau lebih dulu Allah, pernah ada Allah, rohnya belum ada, berarti pernah almarhum. Ayo cocok apa enggak? Berarti Allah, firman Allah dan roh Allah itu sama-sama kekal, tapi satu adanya. Seperti manusia, di dalam dirinya ada pikirannya dan ada rohnya, tubuh, jiwa, dan roh. Ayo sekarang kamu jumlahnya berapa? Satu. Kan ada rohnya. Coba kalau manusia ditinggalkan rohnya jadi apa?
mayat, almarhum, ya kan? Berarti Allah yang hidup itu harus Allah yang ada firman-Nya, ada rohnya. Nah, firman itu adalah Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu sang firman. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Allah menjadikan sesuatu itu dengan firman-Nya. Maka orang saya tanya, Tuhannya Kristen itu 3 Pak. Yang ngomong 3 itu siapa? Jangan kemeruh kamu. Terus kalau orang yang mau belajar lebih dalam, itu saya tanya lebih dalam lagi. Ini di depan mahasiswa teologi saya tanya. Coba saya kasih tugas kepada kalian. Allah itu esa, Allah itu esa itu penting apa tidak? Penting Pak, benar penting. Penting sekali apa enggak? Penting sekali, enggak lah, enggak terlalu penting gitu. Bingung mereka, kok bisa sekarang? Waktu Allah ini belum ada siapa-siapa. Langit, bumi, malaikat, manusia, jin, setan, priprayangan, gandaro, tetean, ilu-ilu, banaspati, semua makhluk hidup yang lembut, yang halus-halus itu belum diciptakan. Tuhan dengan siapa? Nah sekarang, ini mulai dalam ini. Soalnya lingsir wengi itu tambah dalam itu. Tuhan sebelum menciptakan malaikat dengan siapa? Sendiri toh? Apa ndak kesepian Gusti Allah Dewi? Ayo sekarang. Tuhan menciptakan malaikat, Tuhan menciptakan manusia. Ada ajaran begini. Tuhan menciptakan manusia supaya Tuhan dikenal. Loh, Tuhan kok butuh aktualisasi diri. Tuhan tuh ndak pernah kesepian. Itu maka kata satu itu ndak terlalu penting. Kata esa itu tidak terlalu penting. Maka kepada Musa Tuhan pertama kali firman-Nya apa? Bukan akulah yang maha esa, enggak. Firman yang pertama baca di Keluaran pasal 3:14. Tuhan mengatakan aku adalah aku. Bahasa aslinya apa itu? Kata aku adalah aku itu dari kata hayah. Hayah itu artinya ada. Jadi kalau dalam terjemahan lama itu kata aku ada yang aku ada. Hayah itu ada. Jadi Allah itu maha ada. Itulah yang awal sebelum Tuhan disebut maha esa. Apa artinya maha ada? Ini dalam ini. Maha ada itu Dia sudah ada, Dia ada dan akan datang. Yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Makanya ada di apa lagunya kan, ya itu kados itu yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Yang ada artinya Dia ada, hari ini ada. Yang sudah ada kemarin ada, masa lalu ada, yang akan datang, yang selalu akan ada. Tuhan tidak pernah tidak ada, tidak sekejap pun, tidak sedetik pun Dia pernah tidak ada. Dia maha ada. Nah, ketika Tuhan maha ada, belum ada yang lain-lain, butuh angka 1, 2, 3 apa enggak? Tuhan masih sendiri loh ini. Butuh angka 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Pak gendut naik kuda perlu apa enggak? Tidak perlu. Bagaimana menyebut kata 1 yang belum ada 2? Ayo dalam apa enggak? Bagaimana adanya 1 itu kan ada 2, 3, 4, 5. Nah sekarang belum ada siapa-siapa, yang ada cuma Tuhan. Dan satu-satunya yang maha ada adalah Tuhan. Tidak butuh kata 2, 3, 4. Nah kira-kira kalau Dia hanya sendiri, butuh ada kata aku apa tidak? Butuh enggak aku? Karena aku itu kan untuk penanda. Aku, Tuhan menciptakan malaikat dulu, ciptakan 1 malaikat untuk nanda ini aku, ini kamu, kan itu kan. Dan sebelum ada apa-apa sudah ada apa perlu kata kamu. Terus diciptakan lagi 1 manusia, aku, kamu, dia, bener nggak? Ini lebih dari 1, aku, dia, mereka, aku, engkau, mereka. Ini juga lebih 1, aku, kalian, dan mereka. Ketika Tuhan masih sendiri tidak butuh itu kata-kata itu. Makanya kalau sekedar Allah itu esa, Allah itu esa, hati-hati.
Iblis juga percaya itu. Coba baca di Yakobus pasal 2:19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Apakah itu salah? Enggak. Itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi kalau sekedar Allah itu esa, Allah itu esa, setan ya wis seru mas kan biyen. Ya toh, prestasimu apa? Hanya mengatakan Allah esa. Wong itu hanya hitungan. Nah, ketika kemudian terjadi ada manusia, ada malaikat, muncullah yang namanya komitmen. Makanya muncul, jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Untuk membuktikan apa? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Kamu saksikan, Tuhanlah yang telah berbuat untuk umat ini. Tuhanlah yang memerdekakan Israel dari penindasan. Tuhanlah yang menuntun Israel menuju ke tanah perjanjian. Kamu sebenarnya tidak mampu, tapi kamu dimampukan. Kamu sebenarnya tidak bisa, tapi kamu dibuat bisa. Itu karya Tuhan. Makanya, masa gitu kamu masih mau lupa sama saya? Ya toh? Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Karena itu lahirlah komitmen. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Makanya Allah disebut cemburu. Cemburu itu bukan karena Allah itu takut saingan, tidak. Kalau Tuhan takut saingan, masa Tuhan gak menang-menang? Ya toh? Yang takut saingan itu suami-suami yang pencemburu itu. Ya toh? Tapi Tuhan tidak butuh itu tapi artinya komitmen kamu kepada Tuhan seperti kamu setia pada pasanganmu. Kira-kira seperti itu loh. Makanya perkawinan itu di mata Tuhan dalam iman Kristen kudus. Karena apa? Menggambarkan hubungan Allah dengan gerejanya. Amin, saudara-saudara. Jadi kata esa itu muncul karena komitmen. Kalau nggak ada yang lain, untuk apa kata esa? 1, 2, 3 yang belum ada yang lain kok. Makanya orang-orang yang kemudian nuduh Kristen Tuhannya 3, Kristen Tuhannya 3. Saya jawab begini, pusing dia. Setelah pusing, dia mengatakan, Pak Bambang ini tidak mementingkan keesaan Allah. Siapa yang tidak mementingkan? Penting dalam rangka penegasan komitmen. Tapi di keabadian, kalau orang Jawa itu naliko awang wong, masih kosong, tidak ada apa kecuali hanya Tuhan. Itu tidak butuh karena Tuhan itu Maha Esa. Apa kalau dunia menyembah Dia, terus Dia semakin besar? Sejak dulu Dia sudah Maha Besar. Yang butuh ini kita, bukan Tuhan. Ya, saudara-saudara, kita butuh Tuhan, maka kemudian Tuhan yang mengasihi kita. Jadi pangkat kita ini dianggap naik sama Tuhan. Kita ini sebetulnya gak ada artinya di mata Tuhan. Tuhan gak butuh kita. Tapi karena kasihnya Tuhan menyelamatkan kita. Dan itu kekasan iman Kristen. Bukan kita yang lebih dulu mencari Allah, tapi Allah yang lebih dulu mencari kita. Karena Tuhan tahu bahwa kita tidak mampu. Amin, saudara-saudara. Pasal 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu.
Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, diserami Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, "Engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah"? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Bapa. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.